Ayo kita mini vlog aja, Flash. Ya nggak, Flash? Aduh, ayolah. Selamat siang, saudara-saudara. Selamat datang di sebuah candi yang berada di Kalasan. Kali ini kami akan membantu kalian untuk mempelajari dan mengajak kalian untuk mengenal mengenai sebuah candi ini yang tidak banyak orang yang tahu akan keberadaannya. Padahal lokasinya juga lumayan dekat dengan saudaranya, yaitu Candi Kalasan. Sayangnya, banyak orang yang belum tahu bahwa sebenarnya kedua candi tersebut memiliki hubungan dalam fungsi dan keberadaan mereka. Saudara-saudara, inilah Candi Sari. Sari pertama kali dibangun pada abad ke-8 dan dalam waktu berdekatan dengan Candi Kalasan. Candi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1820 dan akhirnya dipugar pada tahun 1929 sampai 1930 oleh orang-orang Belanda. Saat selesai pemugarannya, candi ini belum sepenuhnya benar, masih ada bagian yang rusak dan hilang. Fungsi dari candi ini, Candi Sari ini, ada 4 kemungkinan fungsi utama dari candi ini. Yang pertama itu sebagai perpustakaan. Candi ini memuat surat-surat yang berisi tentang teologi dan juga dari surat dari biksu-biksu lain. Terus yang kedua, berfungsi sebagai jadi mahawihara, di tempat di mana para biksu ini belajar tentang pengetahuan dunia dan juga teologi dari agama Buddha. Terus yang ketiga itu sebagai wihara biasa, sebagai tempat di mana rakyat-rakyat atau masyarakat itu beribadah di sini. Terus yang terakhir itu sebagai tempat tinggal dari para biksu ini. Jadi sebagai asrama gitu. Di sini adalah salah satu tempat di mana arka Buddha diletakkan. Di sini ada pahatan makhluk muka linda, makhluk alam bawah yang dulu melindungi Buddha saat Buddha ini bermeditasi. Terus di sini ada pahatan lidah-lidah api yang melambangkan kalau arka Buddha itu ada simbol apinya gitu. Dipercaya juga arka Buddha ini dia berlapis logam mulia. Oleh sebab itu dia nggak dipajang di sini. Kita bisa lihat di atas itu ada kayak gap gitu, pemisah itu di mana balok-balok kayu diletakkan sebagai dasar atau fondasi untuk lantai 2 itu. Nah, lantai 2 ini dipercayai sebagai tempat tinggal para biksu dan juga tempat menyimpan surat-surat tentang teologi dan juga dari para biksu itu. Jadi menurut Bapak, Candi Sari ini sebenarnya kan digunakan untuk apa, Pak? Ini sebenarnya candi itu yang konon kabarnya tempat, kalau bahasa hari ini library ya, jadi seperti perpustakaan. Jadi tempat ketemunya orang-orang berilmu pada waktu itu, kemudian mendiskusikan hal itu di candi ini. Memang banyak candi perfungsiannya, selain untuk ibadah, untuk persembahan, mungkin ya seperti Candi Sari ini bertemunya ilmuwan-ilmuwan pada waktu itu. Kemudian apakah candi ini memiliki hubungan dengan Candi Kalasan? Mungkin secara tempat ya itu berhubungan ya, karena lokusnya memang di zona Sleman Timur. Tapi kalau dari segi kesejarahannya
tetap ada bahwa memang hubungan antara Candi Kalasan, Candi Sari maupun candi-candi yang ada di seputaran Sleman ini pasti ada hubungannya. Oh, iya. Oke. Lalu menurut Bapak, apakah candi ini merupakan suatu warisan budaya yang bernilai? Ya, jelas. Banyak hal yang hari ini pun kita masih belum ketemu akar masalahnya, akar apa hikmah yang dibalik dari candi ini. Ya, benar. Banyak hal-hal yang bisa kita kaitkan, baik itu yang secara rumit maupun yang secara sederhana. Misalnya, sederhana aja lah, kita ketika membangun bangunan setinggi candi ini, hari ini tentu kita butuh alat yang namanya crane, Ya, ya benar. kan? Ada crane, ada dump truck untuk memindahkan batu Ya. dan sebagainya. Nah, dulu nggak ada crane, nggak ada dump truck ini memindahkan dari batu-batu ini yang tadinya barangkali ada di aliran sungai sampai ke tempat ini, ya kan? Iya, Nah, benar. tentu akan menjadi pertanyaan dulu gimana yang ngangkatnya batu ini itu. Tentu hal sederhana-sederhana seperti ini menjadi titik tolak penyemangat kita generasi yang ada pada hari ini agar nenek moyang kita aja bisa. Dan candi ini pun kalau kita lihat baik yang sangat sederhana, candi kecil sampai candi-candi yang besar seperti Borobudur itu dibuat dengan struktur geometris yang sangat presis sekali. Tentu ada maksudnya kenapa candi ini di titik ini, di titik tidak bergeser. Mungkin waktu itu nenek moyang kita melihat ada koordinat, ada rasi bintang dan lain sebagainya, sehingga candi ini lokasi di sini, ketinggian sekarang, hadapnya di mana, itu semuanya dipertimbangkan oleh pembuatnya. Oke. Lalu apakah candi ini masih mendapatkan perhatian dari pemerintah menurut Bapak? Iya, jelas ini di bawah BPK ya. Baik itu perawatannya, baik itu pelestariannya, pemugarannya dan sebagainya masih diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian menurut Bapak apa upaya pemerintah melestarikan candi ini? Ya jelas dengan membuat masa dari candi ini masa awet ya, itu lebih panjang lagi. Dengan mungkin pembersihan Oh iya ya. penutupan ataupun bahkan pengembalian dalam bentuk aslinya. Oh, iya. Memang kadang banyak batu-batu yang kita temukan di area ini itu memang merupakan bagian atau pasangan dari candi ini. Hanya karena bergeseran, patah dan lain sebagainya, sehingga tidak memungkinkan atau belum memungkinkan candi itu dipasang. Mungkin kalau misalnya ketemu ada semacam lem ya, lem yang dibuat dari bisa ngelem batu, mungkin ya ini kayak ini kan ada semacam ukiran kepala ya, tapi ini yang tengah ini kok nggak ada. Iya. Ini 1, 2, 3, 4 ada, 1, 2, 3, 4 ada, tapi tengahnya nggak ada. Oh iya. Tapi karena ada sesuatu yang lepas di sana, lepasannya barangkali ada di bagian yang sekitar candi ini. Jadi seperti puzzle. Di puzzle ini belum kembali ke tempatnya. Masih belum diketahui ya Iya. ditaruh di mana. Dan terakhir, apakah ada legenda atau cerita rakyat yang berkaitan dengan candi ini, Pak? Jadi lebih tahu. Oh ya. Jadi lebih tahu, bisa dicari di sumber-sumber Google ataupun apa tentang hikayat-hikayat yang ada di candi ini. Yang jelas bahwa candi ini tetap bermakna, berfungsi bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat di luar daerah ini, karena masih banyak orang yang datang kemari jauh-jauh, mungkin ada wisatawan dari Singapura ataupun Thailand gitu kan, yang notabene beragama sama dengan candi ini, mungkin agama Hindu, datang kemari untuk sembahyang, kemudian untuk bahkan terkadang ada semacam anjang sanat tali asih, mereka setelah beribadah dan membagikan sembako kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu di sini. Nah, ini berarti bahwa ada
keterkaitan antara bangunan candi dengan masyarakat baik yang dari sekitar sini maupun ada yang di luar. Mungkin masih juga banyak masyarakat sekitar sini yang memakai candi ini sebagai momentum-momentum ataupun acara-acara yang sifatnya kedaerahan gitu. Ya sudah Pak, itu aja dari saya. Terima kasih ya Pak. Ya. Candi Sari memiliki tenda berbentuk persegi panjang dengan ukuran 17,3 kali 10 meter dengan konstruksi tingkat 2. Candi ini menggambarkan surga dalam ajaran Buddha, di mana terdapat pahatan makhluk sakral seperti muka lindah dan ular sakral yang melindungi Buddha. Pada bagian luar candi terdapat 38 relief bodhisattva dan ukiran makhluk kayangan kinara dan kinari yang berada di sisi jendela. Batu yang tidak beraturan ini melambangkan Marya Pada atau dunia nyata atau alam nyata yang dimana tempat makhluk hidup atau manusia tinggal. Pada bagian tengah candi terdapat banyak ukiran dan pahatan yang melambangkan alam swarga atau alam dewata. Pada bagian paling atas candi terdapat stupa yang melambangkan Bahtera Hyang Buddha dan beserta emanasinya